Hai semuanya, perkenalkan nama saya Noel Garif Setong. Saya kelas dari 10.2. Di sini saya akan menjelaskan unit 2 PPKN kelas 10 yang berisi unit 2 penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, di dalam penerapan Pancasila di konteks berbangsa ada dia sebuah kunci yang akan kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, hal-hal yang sudah terimplementasikan, kemudian apakah kehidupan masyarakat di sekitar setelah menggunakannya, kemudian yang ketiga ada apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajangkan di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, melakukan esensi apakah kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka pertama-tama kalian akan memerlukan memahami isi dari nilai Pancasila. Nah, pada yang pertama saya akan menjelaskan bagian A, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa terdapat di dalam Pancasila yang sila pertama. Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan secara seksama tanpa mengalami gangguan. Kemudian ada yang sila kedua yang berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperakui sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundangan atau bullying, diskriminasi dan kekerasan antar sesama tidak dapat direndahkan. Nah, yang ketiga adalah nilai ketiga dari Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan ini di sini bukan bermakna terjadi penyeragaman dan keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kemudian kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Terus ada nilai keempat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks bagian ini, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmah kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama-sama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Nah, yang kelima ada nilai kelima dari Pancasila. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hal ini, keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Kemudian keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik dengan harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain misalnya status sosial, jenis kelamin, dan agama atau adalah budaya, suatu bentuk dari ketidakadilan. Nah, rangkuman yang saya dapat pada resensi bab 2 ini adalah Pancasila adalah sebagai ideologi yang lahir dan dibentuk lahir dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian adalah penerapan Pancasila di bangsa Indonesia tidak hanya sebatas hafalan, tetapi melainkan
penerapan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang kemudian adalah sila pertama menekankan tentang bagaimana harus bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan kita sendiri. Yang sila kedua adalah menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan sama. Yang ketiga, menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman. Sila yang keempat ada menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah, menyikapi perbedaan pendapat, dan terakhir adalah yang kelima, menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, jenis kelamin, ataupun agama dan budaya yang beda. Sekian dari video resensi saya Noel Garevisiotang dari kelas 10-2. Saya ingin mengakhiri. Terima kasih dan saya minta maaf jika ada kekurangan di dalam video ini.